Hai anak-anak Ibu kelas 8. Selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Rismawati Malau SPD, dalam pembelajaran kita hari ini. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Ibu berharap semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang iklan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai slogan. Nah, adapun KD kita pada pagi hari ini adalah KD 33, yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sesudah pembelajaran ini kamu diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian slogan, yang kedua memahami tujuan slogan, yang ketiga menjelaskan ciri-ciri slogan, dan yang keempat memahami jenis-jenis slogan. Nah, namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kita serahkan segala kehidupan kita kepada Sang Pencipta lewat doa kita. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak Ibu, kita sama-sama mengucapkan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak Ibu, apakah kamu pernah melihat slogan? Atau apakah kamu pernah melihat sebuah tulisan yang dipasang di tempat-tempat umum? Iya, bagus. Namun, apakah kamu tahu itu tulisan itu apa? Iya, baik. Nah, di sini Ibu akan memberikan pengertian slogan, yaitu perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat. Slogan yaitu perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat. Dan ini biasanya bisa dipasang di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, hampir sama sebenarnya dengan iklan,
ya, bahwa slogan ini juga nanti bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, membujuk. Nah, tetapi kalau dalam iklan itu mempengaruhi, mengajak, membujuk agar mau menggunakan atau membeli produk yang ditawarkan. Sementara kalau dalam slogan ini bujukan atau ajakan, ya, yang ada di sini adalah untuk mengajak ataupun mempengaruhi masyarakat agar mau melakukan seperti apa yang diinginkan oleh si pembuat slogan. Nah, misal dibuat di situ, katakan tidak pada narkoba. Itu termasuk contoh slogan. Dan ini tidak jarang kita temui di tempat-tempat umum. Ya, misalnya ini dibuat di halte-halte, ya. Kalau kita misalnya pergi ke rumah sakit, di lobi atau ruang tunggu, biasanya ada slogan di sana. Nah, itulah pengertian dari slogan. Lalu, seperti apakah ciri-ciri slogan tersebut? Yang pertama, merupakan sebuah frasa, kata-kata, kalimat atau moto. Merupakan sebuah frasa, kata-kata, kalimat atau moto. Ya, kalau ibu katakan moto, ibu bertanya sama anak-anak ibu, apakah moto dalam hidupmu? Bukan molto ya nak, bukan molto. Ya, sekali lagi anak-anak ibu, bukan molto ya sayang, moto. Ya. Nah, kalau ibu bertanya sama kamu, apakah moto dalam hidupmu? Pasti masing-masing anak ibu ini memiliki moto hidup yang berbeda. Ya. Misalnya ibu punya moto hidup. Ini moto ini merupakan pegangan hidup kita yang membuat kita untuk semangat seperti itulah. Ya, seperti moto pedoman dalam hidup kita gitu. Ibu punya moto dalam hidup ibu, yaitu usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu adalah moto dalam hidup ibu. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Artinya, selagi kita masih mau berusaha, ya, pasti kita akan berhasil. Ya, itu merupakan moto ibu dalam hidup ibu. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mungkin di antara anak ibu juga pasti memiliki moto hidup yang berbeda. Nah, jadi slogan ini, makanya tadi slogan itu merupakan perkataan atau kalimat pendek. Nah, kan jika kamu bandingkan dengan iklan kan jauh lebih pendek, yaitu slogan. Nah, yang kedua merupakan sebuah ide atau gagasan. Ya, merupakan sebuah ide ataupun gagasan. Ya, ide. Kamu tahu kan apa itu ide? Anak ibu ini pasti memiliki ide-ide yang cemerlang. Ya. Dan tentunya di sini Bu garis bawahi idenya itu adalah ide yang membuat kehidupan kita itu lebih baik. Ya. Jangan kamu katakan, saya punya ide, Bu. Ide apa itu? Bagaimana biar malas belajar? Itu bukan ide namanya. Atau, saya punya ide, Bu. Ide apa itu? Ketika ujian, disinilah banyak bermunculan ide-ide anak ibu. Kalau kita dalam pertemuan tatap muka, ya kan?
pada saat ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, anak ibu ini banyak idenya ini. Tapi lebih banyak ke ide yang negatif. Misalnya mencontek. Itu memang merupakan suatu ide. Bagaimanalah kita biar bisa menyelesaikan soal itu? Tetapi itu adalah ide yang negatif. Atau misalnya bahkan memotokopi catatannya yang sudah dibuat Bapak Ibu guru sekecil mungkin, lalu dikantongi. Ada lagi yang menulis di tangan, tulis di meja, tulis di papan ujian. Tentu itu semua merupakan ide, tapi Ibu garis bawahi, itu adalah ide yang negatif. Tetapi yang dimaksudkan di sini ide atau gagasan, yaitu adalah yang membangun, yang bisa membangkitkan semangat orang misalnya. Yang dulunya dia sudah malas untuk belajar, tetapi dengan membaca slogan yang kamu buat, semangatnya kembali bergelora, ya, kembali berapi-api, ya. Itu dia yang dimaksudkan ide atau gagasan di sini. Ya, misalnya sebagai contoh, kamu membuat slogan itu, kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Kan di sini mau menumbuhkan semangat kita untuk belajar. Ya. Nah, atau belajar dengan girang, masa depan terang. Nah, jadi yang dulunya kamu sudah malas, ya, tapi karena di sana, kalau girang, kalau semangat, ya, masa depan akan terang seperti itu. Itu merupakan suatu ide atau gagasan yang bisa menumbuhkan semangat belajarmu. Yang berikutnya terdiri dari beberapa kata singkat, menarik dan mudah diingat. Ya. Jadi sebuah slogan itu hanya terdiri dari beberapa kata saja, ya. Dan biasanya kata-katanya itu dibuat semenarik mungkin dan mudah diingat. Nah, maka nanti di sini juga slogan itu kan biasanya disertai juga dengan kata-kata dan gambar yang menarik. Ya. Tetapi perlu diingat kata-katanya itu singkat, ya, agar mudah diingat. Nah, misalnya Ibu kasih contoh di sini, ya. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Nah, atau sering kita buat kebersihan sebahagian dari iman. Itu kan singkat dan mudah diingat. Ya. Lalu di dalamnya terdapat ajakan. Inilah tadi yang Ibu katakan tadi, ya, bahwa slogan itu juga, ya, bertujuan nanti untuk mengajak, membujuk, mempengaruhi. Tetapi perbedaannya dengan iklan, kalau iklan itu mengajak, membujuk, mempengaruhi, ya, masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Tetapi di sini kalau dia slogan itu mengajak, membujuk, mempengaruhi agar mau melakukan seperti apa yang diinginkan oleh si pembuat slogan. Oke? Baik. Itulah ciri-ciri slogan. Nah, di situ ada 4 tadi ciri-ciri slogan yang Ibu berikan. Nah, lalu yang berikutnya itu tujuan slogan. Tujuan slogan. Ya, kira-kira untuk apa ya? Nah, yang pertama yaitu untuk menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat. Nah, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Untuk menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat. Jadi, dengan adanya slogan ini, ya, si pembuat slogan itu bertujuan atau bermaksud yaitu untuk menyampaikan suatu informasi seperti yang tadi Ibu buat contoh, ya,
Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Itu kan merupakan salah satu tujuannya untuk menyampaikan informasi. Ya mungkin di antara kita sudah ada yang lupa di mana mau membuang sampah itu. Maka tidak sering kita jumpai sampah itu berserakan di mana-mana. Tidak pada tempatnya. Nah, jadi karena sudah dilihat seperti itu, maka dibuatlah slogan. Ya, yang tujuannya untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Ya, dengan membuat slogan itu mudah-mudahan hatinya tergerak. Informasi itu sampai kepada orang tersebut sehingga dia membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang berikutnya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat sehingga menjadi sadar tentang sesuatu hal. Nah, ya ini dia. Ya. Untuk memberikan pengertian. Artinya sama halnya seperti yang tadi Ibu katakan, ketika kita sudah melihat banyak orang yang membuang sampah tidak lagi pada tempatnya, ayo kita buat slogan. Ya. Di sini kita menyadarkan mereka tentang sesuatu hal, yaitu hal kecil dalam membuang sampah. Ya. Sama halnya dengan sekarang, dengan adanya COVID-19, ya, di mana-mana atau di tempat-tempat umum, ya, kita selalu diingatkan yaitu untuk mencuci tangan. Iya. Ya. Jadi semakin sering kita membaca slogan ini, ya kan bisa dibuat di wastafelnya itu nanti. Mulai sekarang kami akan rajin mencuci tangan, atau mencuci tangan sudah menjadi kebiasaan dalam hidup kami. Nah, dengan membaca slogan itu, ya kita disadarkan bahwa mencuci tangan itu sangat penting. Ya, apa misalnya dibuat dengan rajin mencuci tangan Anda terhindar dari penyakit. Itu kan menyadarkan kita. Ya. Oke, itu dia. Nah, yang berikutnya untuk menyampaikan himbauan bagi publik, ya, untuk menyampaikan himbauan. Nah, bersama penjelasan-penjelasan di sebelumnya, yaitu untuk menyampaikan himbauan. Himbauan itu sama dengan ajakan, arahan, dihimbau. Ya, sama dengan situasi kita yang sekarang, pemerintah tak jenuh-jenuhnya menghimbau kita masyarakat terutama menggunakan masker. Walaupun ya di antara kita ya masih banyak yang belum sadar, yang belum peduli ya untuk mau mengikuti protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah dalam situasi kita sekarang, yaitu menghadapi COVID-19. Ya. Itu dia. Jadi, slogan itu juga bertujuan untuk menyampaikan himbauan. Seperti yang sekarang itu kan pemerintah selalu menghimbau kita ya, baik itu melalui slogan-slogan ataupun mereka turun secara langsung ke lapangan ya untuk tetap menjaga kesehatan kita. Apabila kita bepergian keluar tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, terutama itu menggunakan masker. Ya. Nah, jadi kita menemukan sekarang ini di tempat-tempat umum ya dibuat ajakan-ajakan untuk menggunakan masker ya. Bahkan sekarang ini ya banyak itu seperti yang 3 hari yang lalu ibu pergi ke kantor camat Denai ya. Di situ dibuat masker itu, gambar-gambar masker itu yang senyum-senyum ya. Iya, gambar yang orang yang menggunakan masker itu dibuat sengaja bentuk ataupun gambar maskernya itu gambar orang yang tersenyum. Nah, itu kan ajakan ya, himbauan untuk menggunakan masker. Mungkin selama ini kita risih rasanya menggunakan masker itu, tidak bisa lagi memberikan senyuman kepada orang lain karena sudah tertutup. Nah, dibuatlah masker yang jenis baru, yaitu ada gambarnya orang senyum.
Jadi memang kalau kita pakai masker itu kita menebarkan senyum juga kepada orang lain. Oke. Yang berikutnya, untuk mempengaruhi publik, ya. Ini sama dengan ya mengajak, mempengaruhi ya. Bagaimana biar masyarakat atau publik itu mau melakukan seperti apa yang diinginkan oleh yang membuat slogan. Yang berikutnya, untuk memberikan motivasi. Motivasi ini sama dengan dorongan kepada masyarakat ya. Tentunya semuanya ini agar mau melakukan seperti apa yang diinginkan oleh yang membuat slogan. Jadi slogan itu juga memberikan motivasi, dorongan ya. Oke. Itu adalah tujuan slogan. Nah, lalu yang berikutnya, jenis-jenis slogan. Nah, yang pertama itu ada slogan pendidikan. Slogan pendidikan. Slogan pendidikan adalah slogan yang bertujuan untuk memberikan informasi, ajakan, motivasi dalam dunia pendidikan. Ya, artinya slogan pendidikan ini adalah slogan yang memang ya bertujuan untuk menyampaikan informasi, ajakan, motivasi ya tentunya di dunia pendidikan. Contohnya, belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Belajar di waktu besar bagaikan melukis di atas air. Nah, artinya ketika kita belajar di masa kecil, ya, akan ada nanti manfaatnya, gunanya di masa yang akan datang. Karena ketika kita menulis sesuatu di atas batu, ya, lalu beberapa tahun kemudian kita kembali ke tempat itu atau kita kembali melihat lukisan kita itu, masih ada pertinggalnya atau tidak? Iya. Sementara kalau kita belajar ya atau melukis di atas air, ada enggak pertinggalnya? Iya. Itu sama halnya kita melakukan pekerjaan yang sia-sia. Bagaimana kita melukis di atas air? Ibarat peribahasa itu bagaikan air, bagaikan mencincang air. Itu melakukan pekerjaan yang sia-sia. Atau bagaikan menebar garam ke laut. Untuk apa? Air laut itu sudah asin. Ngapain lagi kau garami seperti itu ya, Nak? Nah, jadi artinya di sini ini memotivasi, mengajak kamu agar belajarlah sejak dini. Tetapi dalam hal ini perlu Ibu garis bawahi, bukan berarti kalau sudah dewasa juga kamu tidak bisa belajar. Kita belajar itu sepanjang hayat. Ya, tidak ada batas usia untuk belajar. Tetapi yang dimaksudkan di sini, ya, alangkah baiknya kalau belajar itu kita mulai sejak dini sampai nanti kita dewasa. Artinya jangan sesudah kamu dewasa baru kamu memulai belajar. Nah, tetapi kalau kamu sudah dewasa itu artinya kamu melanjutkan pelajaran kamu, menggali yang belum kamu pahami semasa kamu masih kecil, itu maksudnya. Oke. Yang berikutnya, slogan kesehatan, yaitu slogan yang bertujuan untuk memberikan informasi, ajakan, motivasi di bidang kesehatan. Nah, ingat dasarnya bahwa slogan itu tadi adalah untuk membujuk, mengajak, mempengaruhi agar mau melakukan apa yang diinginkan oleh si pembuat slogan. Nah, jadi kalau slogan
pendidikan tadi yaitu bertujuan memberikan informasi, ajakan, motivasi yaitu di bidang pendidikan. Nah, slogan kesehatan yaitu untuk memberikan informasi, ajakan, motivasi di bidang kesehatan. Ibu kasih contoh, hidup sehat tanpa merokok. Itu kan untuk mengajak agar kita itu tidak merokok. Nah, atau jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona. Nah, itu untuk memberikan motivasi kepada kita bagaimana kita untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian kita akan terhindar dari COVID-19. Nah, yang berikutnya, slogan peduli lingkungan, yaitu slogan yang bertujuan untuk memberikan informasi, ajakan, dan mempengaruhi khalayak agar peduli lingkungan. Nah, sebagai contoh, Ibu buat di sini, gerakan hidup bersih dan sehat bebas sampah. Nah, itu kan bagaimanalah kita biar peduli lingkungan, ya, agar kita tetap menjaga kebersihan lingkungan. Atau stop global warming, ya. Atau yang lain sering kita temui itu go green, ya kan? Nah, itu kan semua untuk memotivasi, untuk mengajak kita agar peduli lingkungan. Nah, jadi itu ada tadi 3 jenis slogan. Yang pertama itu ada slogan kesehatan, tentunya bertujuan. Ya, ini sama-sama tujuannya semua untuk mengajak, mempengaruhi ya. Nah, yang kedua itu ada slogan kesehatan, dan yang ketiga itu ada slogan peduli lingkungan. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum Ibu menutup atau mengakhiri pembelajaran kita, ya, Ibu akan memberikan pantun kepada kamu, ya. Semoga dengan pantun ini semangat belajarmu juga tetap membara, menggelora. Panda itu kelihatan sangat rukun. Panda memakan banyak bambu. Belajarlah dengan rukun dan tekun agar kamu mendapat banyak ilmu. Kucing Anggora baru lahir, tapi sayang dimakan buaya. Ini pantun yang terakhir dari Ibu untuk hari ini. Tepuk tangan buat Ibu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Tetap jaga kesehatan, dan tentunya yang paling penting kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 segera berlalu sehingga kita bisa bertemu secara langsung di sekolah. Terima kasih, salam sehat, tetap jaga kesehatan.